warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana karena atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan dan juga kenikmatan untuk hadir di majelis universal ini dalam rangka melaksanakan sholat isya dan juga sholat tarawih berjamaah. Lalu juga sholat salam semoga berkurang limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini teman-teman, saya sekedar reminder saja, pengingat saja, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian, yang mana alhamdulillah ya, tanpa terasa Ramadan hampir sampai di penghujungnya, yang mana sekarang sudah di malam ke-25 Ramadan ya. Yang mana itu menunjukkan bahwasanya waktu berjalan dengan cepat dan juga tidak terasa gitu ya. Dan Al-Quran juga menyebutkan bahwasanya Allah bersumpah dengan nama waktu seperti dalam lafaz wal asr, kemudian wal fajar, wal duha, dan wal lail dan lain sebagainya, yang mana ini menunjukkan bahwasanya waktu merupakan sesuatu yang penting dan juga berharga dalam kehidupan kita semuanya ya para jemaah. Kemudian dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwasanya waktu ini disebut dengan wal asr, yang mengajarkan bahwa setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama, yaitu 1 hari 24 jam. Namun ada yang membedakan. Apa yang membedakannya? Yaitu tergantung bagaimana kita menggunakannya, memakai waktu tersebut untuk kegiatan yang positif gitu. Berbeda dengan orang yang menggunakan 1 jam untuk bertilawah, sholat berjamaah, kemudian menghadiri majelis ilmu seperti tadi yang telah kita lakukan pada pagi hari, mengikuti majelis simaan Al-Quran. Tentunya berbeda ya teman-teman dengan orang yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, sedangkan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya pula, namun tetapi buruk amalnya. Jadi artinya yang membuat hidup seseorang bernilai itu bukan sekedar lamanya umur gitu, tapi kualitas bagaimana kita menggunakan waktu tersebut dengan baik gitu, atau umur tersebut. Kemudian hadirin sekalian, menjalani Ramadan ini sebenarnya bisa kita ibaratkan seperti mengikuti perlombaan lari maraton gitu, maraton ya, tahu kan? Yang mana dalam maraton ini yang terpenting itu bukan siapa yang paling cepat, siapa yang cepat di awal gitu untuk mencapai garis finish, tapi siapa yang mampu bertahan dan konsisten pada ketika berlari sampai menuju akhir garis finish gitu. Banyak pelari yang memang di awal-awal semangat gitu, tapi di akhir ke tengah, di tengah ke akhir itu mulai melemah, mulai malas gitu. Mulai melambat gitu, capek gitu ya. Karena memang dia tidak menjaga kekonsistenan dalam tenaganya, mengatur nafasnya gitu. Sebaliknya ada pelari yang memang di awal memang tidak terlalu cepat gitu, tapi beliau konsisten dengan temponya, mengatur nafasnya gitu, sehingga sampai ke akhir finish dengan baik gitu. Begitupun Ramadan ya teman-teman. Ada orang yang di awal semangat gitu, tapi di tengah ke akhir mulai males, mulai gak murojaah, mulai gak tidak tilawah gitu ya. Gitu. Nah, padahal justru di akhir-akhir ini kan seperti yang kita tahu bahwasanya kita bisa mendapat kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk adanya kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Tapi ya jika
seseorang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, terutama di akhir ini, kayak sia-sia gitu. Kemudian di dalam Al-Quran juga waktu disebut ajal gitu, yang mana artinya setiap kehidupan memiliki batas dan akhirnya. Ketika ajal datang, manusia tidak bisa meminta tambahan waktu lagi untuk beramal gitu. Dan juga ada waktu disebut mauput pada surat An-Nisa ayat 103. Itu waktu yang telah ditentukan. Sholat memiliki waktunya sendiri, kemudian puasa memiliki waktunya. Yang mana ini mengajarkan kita agar mampu mengatur waktu dengan baik dan menyediakan waktu khusus untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, karena itu mari kita manfaatkan usia akhir-akhir di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Isi malam-malam terakhir ini dengan memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, sholat malam dan lain sebagainya. Semoga Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang memang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya dan bisa kita tingkatkan di Ramadan selanjutnya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, reminder dari saya, pengajar dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.